Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian, kembali di podcast poskita.id TV. Saat ini luar biasa. Saat ini poskita id.tv bertandang atau berkunjung ke DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Selatan. Termasuk juga ini gedung baru, Pak Ketua ya. Gedung baru, alhamdulillah mungkin perdana nih Poskita ID TV datang ke sini untuk ngelakuin podcast. Di paling ujung terkadang kita panggil Pak ketika acara resmi, tapi kadang juga masih tetap kakak. Ada Kak Ramlan Holdan sebagai Ketua PKB Provinsi Sumatera Selatan. Izin Pak Ketua, boleh dikenalin nggak? Ini wajah-wajah yang luar biasa sepertinya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kehadiran tamu-tamu kehormatan yang insya Allah ini akan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa dalam rangka kita berjuang untuk kemaslahatan umat, tentunya untuk kepentingan bangsa, negara dan agama kita. Hadir di tengah-tengah kita ini Ketua PKPI Provinsi Sumatera. Ketua. Iya. Pak Yusma Reza Pahlevi. Zaini. Oh, Yusma Reza Zaini. Akrabnya dipanggil apa itu, Kak? Reza. Kak Reza. Cek Eza. Cek Eza. Juga hadir juga Kak Letnan Kolonel Purnawirawan. Kolonel Purnawirawan Ruslan Taimi. Ya. Yunda bersama istri dan Nopita. Ten Nopita. Yang Yunda kita ini termasuk paling cantik di antara. Iya, pastinya gitu. Mudah-mudahan ini gender kita akan lebih maju dengan kehadiran Yunda. Lagi Yunda ini kan bukan orang baru, tokoh, termasuk tokoh di Sumatera Selatan. Nah, ini semua akan memberikan kekuatan lahir dan batin untuk bersama-sama PKB berjuang untuk kepentingan bangsa, negara dan agama. Amin. Langsung aja Pak Ketua. Seperti kita tahu mendekati 2024 mendatang, mungkin tahun depan hegemoni politik itu mulai panas, baik itu tingkat lokal bahkan hingga tingkat nasional. Mungkin masyarakat umum dari beberapa tahun kemarin, dari beberapa partai politik yang lain itu terkena gesekan, baik gesekan internal ataupun eksternal dari luar partai. Tetapi yang kita lihat PKB dengan lempengnya, dengan santainya tetap berjalan. Itu apa kuncinya, Pak Ketua? Kira-kira apakah memang dari pusat, kita ini jangan macam-macam, jadi ke bawah itu ikut semua? Itu gimana Pak Ketua? Kata Imam Al-Ghazali, perselisihan itu adalah pintu masuk kerusakan. Pertikaian itu pintu masuk kehancuran. Jadi PKB ini mengeliminasi agar mengeliminir sekecil mungkin ada perselisihan di tubuh partai. Makanya kita selalu untuk pertukaran atau penggantian kepengurusan kita harus selalu melakukan musyawarah. Tidak ada yang namanya pertandingan pemilihan di tubuh partai PKB. Kita harus mendahulukan musyawarah. Kecuali musyawarah ini tidak bisa ada titik temu, baru dilakukan pemilihan. Berarti masih tetap ada konflik, mungkin sekecil apapun telah dideteksi dulu, terus diatasi begitu. Betul ya. Insya Allah, alhamdulillah kita selama muscap di 17 kabupaten kota semuanya tidak ada perselisihan, bahkan diakhiri dengan keputusan hasil musyawarah bersama, baik dengan NU maupun dengan struktur partai yang ada di masing-masing kabupaten kota. Berarti untuk saat ini hingga persiapan menjelang 2024 mendatang, Pak Ketua, persiapan apa yang sudah disiapin PKB? Apakah memang oke lah kalau partai-partai yang lain boleh berkonflik, tapi PKB dengan santai dan langgengnya itu mengatur strategi sendiri. Kompak. Ya, untuk kekompakan itu sendiri.
Ketua? Iya, kuncinya itu pertama kompak kita, yang kedua bahwa struktur partai ini kan ada komandonya kan dari pusat, kemudian pusat ini menjalankan apa yang telah dimandatkan di dalam muktamar PKB yang lalu. Nah, mandataris partai ini adalah ketua umum langsung. Ketua umum ini akan menjalankan apa yang telah diamanatkan di dalam muktamar di Bali kemarin. Nah, alhamdulillah artinya sang mandataris ini menjalankan program ini, sehingga kunci pertama stabilitas partai yang harus kita jaga. Yang kedua bahwa menghadapi pemilu 2024, Pilpres dan Pileg, ini semua komponen kekuatan PKB itu mulai dari struktur yang paling atas sampai paling bawah sudah bersiap-siap menghidupkan mesin, menghangatkan mesin untuk memenangi pemilu di 2024 yang akan datang. Sudah berarti mulai dari tingkat daerah, kabupaten kota, terintegritas dengan provinsi, dan provinsi ke pusat langsung. Iya, betul. Yang cukup menggeliti nih Ketua, sebelum ke Ceja, kira-kira apa sih yang menjadi daya tarik PKB hingga banyak orang-orang hebat di luar sana seperti Ceja, Kando kita ini, Yunda kita tertarik? Apakah memang dari ketua ini, ikut nih PKB, ataukah ada iming-iming apa itu Ketua? Ya, pertama bahwa PKB ini harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Bahwa PKB ini partai yang didirikan oleh NU, ini bukan tujuan, tetapi ini alat perjuangan. Alat perjuangan ini partai kita punya ideologi. Ideologi kita, ideologi yang telah digariskan oleh Nahdlatul Ulama, bahwa kita tetap partai politik gunanya untuk menjaga negara ini dengan ideologi yang sudah disepakati bersama, itu harus kita jaga. PKB ini punya kewajiban sih. Begitu juga dengan masyarakat, kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi masyarakat dalam keadaan apapun, kita harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu yang menjadi poin daya tarik buat teman-teman itu ikut ke PKB. Ya, itu salah satu saya dengar bocoran dari ketua PKPI kenapa tertarik dengan PKB. Itu salah satu soal ideologi. Nah, ideologi dia menarik. Saya tanya, kenapa ikut PKB? Pertama dia ideologi terhadap dalam konteks kebangsaan, dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks keagama, ini di PKB ini luar biasa. Dan ini salah satu pemeliharaan negara kita yang kita cintai. Makanya dia gak tertarik. Biar lebih abdol, kita langsung tanya Ceja sebagai pelaku tadi. Ceja, gimana sih sebelumnya kan salah satu petinggi nih, bisa bilang di PKP, boleh kita sebut, kok tiba-tiba mungkin bisa dibilang fight-nya mungkin tahun depan ikut di barisan hijaunya PKB. Bisa ada ceritain? Ya. Ceja. Tadi udah disampaikan oleh Kak Ramlan Holda, Ketua DPW PKB. Pertama ideologi. Yang kedua landasan PKB itu Nahdlatul Ulama. Selanjutnya visi misi dan chemistry politik PKB. Makanya saya tidak diajak, tapi saya hadir, datang sendiri, dan ternyata teman-teman yang lain juga mau ikut. Kader-kader teman-teman sekalian tidak diajak. Tidak diajak. Ya, jadi teman-teman yang lain, kader-kader mau ikut Pak Ketua, kami ikut. Karena PKB ini salah satu untuk menjaga kebangsaan NKRI. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, memang itu niat kami masuk ke PKB. Kalau niat lain, Ceja, ada nggak kira-kira Ceja? Ya, namanya di politik pasti ada tujuan politik. Tapi yang penting untuk kemaslahatan umat. Jadi itu yang tujuan kami yang masuk ke PKB. Berarti tinggal bersinergi antara pengadaptasian mungkin Ceja ya? Dari tempat yang lama ke tempat yang baru dengan niatan dari diri sendiri. Itu kira-kira sudah yakin bener nih PKB ini? Sangat yakin. Sangat yakin. Teman-teman sekalian sangat yakin. Oke, luar biasa. Lanjut dengan yang masih terlihat gagah di sebelah kita. Kando, izin dari kacamata Kando sendiri, ketika memang sekarang sudah menjadi purnawirawan,
ketika memang banyak purnawirawan lain memilih untuk melepaskan masa tua itu, mungkin ada yang pengen ke desa, nimang cucu lah mungkin ya. Tetapi kenapa memilih ikut berpolitik dan ke PKB? Anda bisa dijelasin? Baik, terima kasih. Kenapa saya terjun di politik? Apa ketertarikannya? Ya. Dan memilih PKB kan? Yang jelas tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Arinda Ismareza ya. Dari segi ideologinya pun sudah sesuai dengan apa yang ada dalam diri saya dan istri saya. PKB ini dari sekian partai jarang saya mendengar konflik. Jarang. Kalaupun ada, cepat. Jadi tidak berlarut-larut karena di situ tokoh-tokohnya memang tokohnya hebat semua. Sehingga saya punya keyakinan masuk PKB ini harapannya ke depan sesuai dengan tujuan kami. Saya pensiunan memang. Saya bukan orang partai politik, tetapi politik negara. Apa kata negara, kita siap. Dan kita tidak boleh seperti itu. Saya belajar pada saat pilkada tanpa menggunakan partai politik. Karena saya belum terbiasa dengan partai politik. Dan perjuangan tanpa menggunakan partai politik, karena memang penuh perjuangan, biasa, penuh tantangan. Kalau nggak saya coba, saya nggak tahu. Makanya saya tahu, saya pilih PKB sekarang. Setelah mencoba ya. Harapannya dengan adanya partai ini, ya, bisa percaya dengan kami pun bisa yakin dengan partai ini. Insya Allah apa menjadi harapan kami berdua, suami istri ini maju nanti. Amin. Ya. Ya, Pak Kuyung. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cuma sebentar, izinkan. Ketika memang kita geser dulu dari segi purnawirawannya kan. Ya. Berpolitik biasanya sendiri. Mungkin dengan Ayunda, ya papa baik. Kenapa sih buat keyakinan? Ayo, istri tercinta ikut perjuangan lagi sama-sama. Itu kenapa? Nanti ya. Baru ke Ayunda nih. Apa memang pengen diawasi? Jadi sama ya. kami memang jarang ya suami istri mungkin Ya. ya. Tapi kami berdua ini bukan hal yang baru ya. Kami selalu apapun berdua. Aduh. Begitu saya terjun di politik, istri saya harus mendampingi. Amin. Dan yang paling support pertama mungkin. Dan lebih mensupport dia daripada saya. Jadi mungkin menambah gairah baru ya. Ya, yang jelas kalau kita dekat dengan istri kan semangat kita. Ya, karena di balik kehebatan seseorang itu kan ada dorongan dari istri yang hebat. Ya, betul. Bapak istri toleran. Ini kita langsung mumpung sang Ayunda ada di sebelah. Iya. Yunda, kira-kira bener nggak nih tuh yang dikatain oleh kakak di sebelah terkait masalah itu gimana ya? Ya memang benar ya, kita dari awal menikah itu selalu berdua. Izin memotong Yunda. Ketika bicara selalu berdua, ketika masih menjadi seorang anggota abdi negara, itu kan sering pindah-pindah nih. Iya. Ada beberapa yang anggota mungkin suaminya dulu pindah, ibu di rumah, itu memang selalu ikut. Iya, ketika kakak menjadi komandan kan saya harus jadi ketua Persib. Oh iya. Iya, jadi saya memang harus mendampingi beliau.
kebetulan memang urusannya rumah tangga terus kalau di kesatuan, jadi saya harus ada di kesatuan itu. Mengurusi kakak tadi. Ikut membantu pekerjaan kakaknya. Karena kebanyakan dia dapat di rumah tangga gitu ya, di Kodam, baik di Kodiklat kemarin. Jadi saya memang ya selalu berdampingan. Termasuk ini ketika kakanda kita ikut di partai politik, tetap harus dampingi. Iya, kebetulan memang sudah ada landasan. Saya kan ikut organisasi terus waktu di Persir. Jadi kebetulan memang sudah biasa menghadapi masyarakat, menghadapi anggota. Apalagi banyak di coding juga ya, sering bertemu dengan masyarakat sudah sering. Jadi itu suatu kebanggaan bagi saya, karena itu saya juga ikut terjun ke masyarakat. Itu saya bangga sekali kalau bisa bersentuhan dengan masyarakat. Ini baru sejalan. Cuma kira-kira apa nggak capek ini? Apalagi berpolitik ini kan terkadang rapat sampai malam. Itu gimana ya? Nggak tahu ya. Saya pikir begini ya, kami ini kan sudah terbiasa ya persoalan prajurit. Persatuan Istri Tentara tuh lebih lah, nggak ada apa-apanya politik itu. Jadi kalau politik itu saya pikir ya nggak terlalu berat seperti itu. Kita jadi prajurit lah ya. Ya. Kalau kegiatan istri saya ini ya sampai malam kunjungan segala macam itu luar biasa. Di politik ini nggak seberapa. Sampai ikut iya. ke pelosok-pelosok. Karena selalu jadi pengurus juga kan. Selama 1 tahun kemarin pilkada belusukan hanya 1 tahun Ikut saya. ya? Iya. Keliling. Nah, Iya. dia sebagai jurkam saya. Oh, iya. Saya nggak punya jurkam yang lain. Wakil calon wakil bupati, suami dan saya yang hanya itu bertiga. aja. Kan partai nggak ada juga kan, jadi kita aja yang terus setiap hari bisa 10 tempat saya sendiri. Jadi memang jiwa patriot petarung itu masih. Kita semangat karena mencintai rakyat. Kembali ke rakyat tadi ya. Kembali ke Pak Ketua, Kak Ramlan. Melihat sosok-sosok ini gimana sih sebagai ketua PKB Sumsel? Ternyata PKB dicintai, baik dari Cek Eja, baik dari sepasang kekasih yang luar biasa ini yang saya lihat. Semoga juga saya sampai seperti itu Tuhan nanti. Itu gimana Pak Ketua? Prinsip kita ini partai politik kan bagian dari perjuangan, dan partai politik ini masuk partainya kan bagian dari ibadah. Itu yang perlu kita tanamkan. Artinya pengabdian, baik Kanda Ruslan dengan Yunda, ini mereka ingin mengabdikan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Dan ini saya yakin visi dengan kita bahwa politik ini adalah ibadah untuk kepentingan kemaslahatan umat. Maksud Pak Reza juga di sini, apalagi sosok muda yang energik, ini yang sangat kita perlukan. Juga Kanda Ruslan ini kan latar belakangnya kan militer. Nah ini mungkin juga PKB butuh tingkat kedisiplinan, ini kan sangat butuh orang-orang yang punya visi untuk membesarkan partai. Termasuk juga beliau ini kan pengalaman teritorial kan sudah berapa kali jadi komandan Kodim ini. Ini satu modal sosial yang luar biasa untuk minimal membenahi Sumsel. Bahkan kalau bisa ini negara ini harus berperan karena ini nanti, apalagi kalau beliau ini calon DPR RI umpamanya. Ini mudah-mudahan berperan lebih besar lagi untuk bangsa dan negara. Jadi dengan masuknya bisa dibilang amunisi dan kekuatan baru ini, PKB luar biasa siap. Insya Allah ini kita sama untuk provinsi Ketua. Oh provinsi, insya Allah ini nanti kita kita masih konsentrasi pilpres dan pileg. Ini konsentrasi kita persiapan. Untuk pilkada ini nanti setelah pileg baru kita berbicara soal pilkada. Karena kita konsentrasi kita kedua ini dulu, pilpres dan pileg. Kalau ke pilpres Pak Ketua, seperti yang Pak Ketua bilang, arahan dari pusat itu gimana Pak Ketua? Sedangkan kita tahu ada beberapa nama yang sudah dipasangkan mulai dari saat ini dan juga mulai digaung-gaungkan, bahkan sudah ada mulai cek ombak lah, pasang baliho di sini, pasang logo di sini.
Itu gimana kalau dari PKB sendiri? Partai manapun ini kalau kita lihat, apalagi PKB, pengalaman kita beberapa kali pilpres. Kalau partai kita tidak mencalonkan kader, ini otomatis perolehan pileg ini menurun. Nah, sehingga strategi ini PKB ini mencalonkan ketua umum untuk jadi presiden dalam rangka kita mendongkrak perolehan suara di pileg. Jadi karena sangat linear ini, kalau kita punya calon dari calon presiden, partai kita selalu dibicarakan. Bahkan orang lebih mengenal partai. Oh, ini calon presiden dari partai mana? Sehingga partai ikut terdongkrak. Nah, pengalaman inilah kita gunakan untuk menghadapi pemilu presiden dan pileg ke depan karena serentak. Mau tidak mau PKB dalam rangka pemenangan ini kita mencalonkan kader dari PKB. Soal prosesnya itu nanti mungkin setelah menjalankan pemilu strateginya bagaimana, keputusannya bagaimana itu nanti. Memang sedari ini sudah dibayang-bayang ini. Betul, bahkan kemarin kita di Lubuk Linggau dalam Muskerwil kemarin itu sudah ada deklarasi Silampari mendukung Caimin sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau kembali ke pileg Pak Ketua, sebagai ketua provinsi PKB, itu bagaimana mengatur strategi teman-teman yang ada di kabupaten kota, baik yang sudah ada ataupun yang kader-kader baru yang juga ingin mengisi kursi-kursi yang kosong. Itu bagaimana dengan persaingan yang memang bisa dibilang mungkin ada partai-partai penguasa yang sudah kuat sedari bawah yang memang pengen terus naik nih. Kalau bisa yang lain itu nanti dulu lah. Itu gimana strategi untuk meyakini bahwa ayo semangat buat teman-teman di kabupaten kota, jangan maju. Jangan takut maju di pileg nanti. Kita maju bersama-sama PKB itu gimana? Apalagi kemarin habis Muskerwil di Lubuk Linggau itu gimana? Ya, kemarin juga di dalam Muskerwil kita ada materi kucing klinik persiapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Telah diturunkan dari tim konsultan DPP PKB yang alhamdulillah artinya dengan masukan-masukan di dalam rangka kita merebut kemenangan di pileg nanti, ini strategi sudah kita siapkan. Bahkan kita lakukan pencalekan dini. Karena pencalekan dini gunanya kita agar caleg-caleg kita ini bisa dikenali oleh masyarakat. Yang kedua, agar caleg-caleg kita ini bisa bekerja maksimal di daerah pemilihan masing-masing. Nah, inilah guna kita kemarin kita launching caleg dini, kemudian kita tindak lanjuti dengan kucing klinik dalam rangka memberikan persiapan seluruh caleg maupun mesin partai memenangkan pileg dan pilpres ke depan. Kalau untuk pileg Ketua, kira-kira target berapa persen? Baik dari kabupaten kota hingga provinsi bahkan RI itu gimana? Ya, kita bahkan dengan masuknya Kanda Ruslan ini bukan tidak mungkin PKB akan 3 kursi untuk RI. Bahkan bisa 4 kita. Semangat baru ini berarti. Oh iya, dapil 1 bisa 2, dapil 2 bisa 2 kursi. Saya punya keyakinan itu. Karena lihat bukan ancaman, cuman hati-hati ya. Yang kedua, soal daerah, kita sudah targetkan kemarin dari 10 dapil untuk provinsi ini kita targetkan 13 kursi. Dan kemarin kita sudah bedah di tiap-tiap dapil ini. Potensi kita untuk 13 kursinya mampu atau tidak. Nah, ternyata setelah kita analisa, ini kita kemampuan untuk 13 kursi itu sudah ready. Jadi ada beberapa faktor nanti, dan faktor ini sangat rahasia sekali ini. Dimarah ketua LPP PKB kita kalau dibuka di sini. Jadi strategi-strategi sudah kita terapkan, mulai dari potensi caleg, kemudian strategi kita untuk berkampanye, termasuk kita menghadapi kompetitor kita. Nah, itu sudah kita analisa, kita kaji kompetitor kita siapa yang kuat dapil ini, potensi kita apa. Nah, itu semuanya sudah di kucing klinik kemarin. Tinggal mungkin setelah Januari kemungkinan kita setelah minimal 70% caleg dini ini sudah masuk ke masing-masing apakah kabupaten maupun provinsi, baru para caleg kita kucing klinik.
Nah, ini tugas lembaga pemenangan pemilu lagi nih. Aduh. Siap. Jadi buat teman-teman pos kita ID.tv, seperti kita dengar nih, nanti di closing statement, buat teman-teman penonton, masyarakat juga tahu, kenapa sih sosok-sosok yang hebat di sebelah saya ini mau ikut berpartai dan memilih PKB. Nanti closing statement kita kasih kesempatan satu-satu, mungkin dari Ayunda, kira-kira nih ke teman-teman dan juga ke masyarakat, kenapa sih berpartai politik dan memilih PKB? Biar nambah yakin nih masyarakat nih. Yang pertama saya ingin langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Jadi saya harus mengikuti masuk ke partai dan dari awal memang yang saya lihat dari lubuk hati saya paling dalam, dari awal saya melihat partai karena kebetulan baru 1 tahun ya Pak kita keluar dari TNI, dari Purnawirawan baru 1 tahun. Tapi dari sebelum Pak Ruslan Purnawirawan saya memang sudah melirik PKB. Amin. Udah jawari berarti. Tapi berbeda dengan Dinda Reja, tadi beliau bilang tidak ada yang mengajak. Kalau saya, karena Dinda Reja lah yang mengajak. Sebenarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam memang PKB yang sudah ada di hati saya. Tadi udah DPR atau DPR RI ya, nanti udah. Gimana coba permintaannya nanti dilihat dulu ya. Kan harus lah, bisa dilanjutkan. Ya, saya tertarik maju untuk mendukung PKB ini. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa memang PKB ini kan partainya umat ya, yang luar biasa menurut pemikiran saya, dan partai yang cukup dewasa dan jauh dari konflik, dan partai yang sejuk sebenarnya. Dan PKB dari sekian partai ini saya sebetulnya sudah ingin mana partai yang mau saya masuk ini. Tetapi yang cepat menangkap ini PKB rupanya. Dari situ tanda-tanda Jodoh. Kalau kita mau menang, ya kita harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Ini itu ada di mana? Ada di ketua DPW ini. Ketua. Terima kasih kamu. Eja. Ya. Ini gimana nih? Terutama untuk narik teman-teman biasanya, ya ketua, mulai tahun politik daya tarik tertinggi itu kaum milenial. Ya. Pemilih pemula, pemilih muda. Silakan Eja sebagai orang muda juga. Jadi saya berpolitik ini sudah 9 tahun. 9 tahun. Jadi partai PKB ini bukan partai pertama. Tapi partai PKB ini partai terakhir saya. Jadi saya punya, ya namanya berpartai pasti punya ambisi. Yang utama untuk berkontribusi dulu. Partai politik itu salah satunya. Beberapa waktu saya memimpin PKB, saya lebih yakin, wah, saya harus berkontribusi di Sumsel. Saya 11 tahun di Jakarta, baru 2 tahun ini di Palembang, dan saya tertarik dan memang dari hati, dan akhirnya bersama Ayunda dan Kanda Ruslan kami masuk PKB. Kalau untuk ambisi politik biar publik yang berfantasi. Yang penting kami bisa berkontribusi untuk memenangkan PKB di Sumatera Selatan. Kalau untuk kaum milenial tadi. Nah, untuk kaum milenial. Jadi kebetulan 2020 kemarin hampir jadi kandidat calon wakil bupati di Oganilir bersama-sama Kanda Ruslan di Oku Timur. Saya melakukan kajian, ternyata milenial ini 1:5. Pemilih 2014-2019 masih memilih di tahun 2024. Itu 1:5. Kaum milenial saat ini sangat tertarik berpolitik, apalagi zaman digital. Nah, ini yang tugas kita juga
di partai politik menjaga ideologi, karena dengan digital ini banyak sekali yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Nah ini yang perlu kita terjun langsung. Salah satunya partai politik. Luar biasa anak mudanya dan milenial. Izin terakhir Ketua, biar masyarakat tahu nih dan juga penonton dari teman-teman pos kita ID TV, ini loh PKB dengan wajah-wajah yang memang luar biasa, wajah-wajah baru yang fresh, ada jiwa patriot, ada jiwa anak muda seperti Ceja. Gimana Ketua? Ya, PKB kita sudah selalu canangkan adalah partai nasionalis yang agamais yang nasionalis, dan partai ini milik semua kita, termasuk juga kelompok-kelompok muda. Makanya bahkan di DPP itu banyak sekali nih pengurus-pengurus yang muda-muda, ya termasuk kita juga. Lagi di lembaga pemenangan pemilu ini ada kelompok-kelompok mahasiswa yang selalu bersama ini untuk membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa. Oke, teman-teman sekalian, sudah kita dengerin bagaimana heroiknya sebuah partai PKB, apalagi ditambah sosok-sosok baru di depan kita yang luar biasa. Kami ucapin terima kasih Ketua, Kanda, Yunda, Ceja yang sudah berkesempatan mau diluangkan waktu nih, karena tadi habis rapat langsung naik ke atas, dan juga di belakang itu luar biasa banyak tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Selatan. Kami izin pamit, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah? Halo.